Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Lukin Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita sekalian untuk boleh mengikuti renungan harian Katolik hari ini, Kamis 12 Januari 2023. Marilah kita mendengarkan sabda Allah yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitakan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Lukin Altum yang Yesus kasih. Adapun judul renungan harian kita kali ini, layak di hadapan Tuhan dan sesama. Suatu Nobel atau penghargaan diberikan kepada orang-orang yang telah berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bahkan dunia. Mother Teresa mendapatkan Nobel Perdamaian karena ia berusaha dengan segala daya upaya memperjuangkan nasib orang-orang kecil, sakit dan terpinggirkan di kota Kalkuta, India. Malahan seorang gadis di Afghanistan mendapatkan Nobel karena ia memperjuangkan pendidikan bagi anak gadis di tempat asalnya. Banyak tantangan yang dihadapi, tetapi mereka terus berjuang. Mereka mendapatkan Nobel karena usaha dan perjuangan mereka. Orang-orang mendapatkan Nobel karena pertama-tama mereka membuat diri mereka layak untuk itu. Dalam bacaan Injil, kita menjumpai orang sakit kusta memperoleh kesembuhan dari Yesus. Orang kusta dipandang tidak layak berada di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. Ia dikucilkan, dipandang sebelah mata, tidak dianggap apa-apa. Ia pasti tertekan. Ia merasa tidak berdaya dan terabaikan. Menghadapi itu, ia tidak goyah
Ia berusaha dengan sekuat tenaga menyingkirkan segala ketakutan dan kecemasan. Ia berjuang sembari menyadari keberadaan dirinya dan dengan rendah hati pula menjalankannya. Ia akhirnya mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ia memperoleh pengakuan dan dapat tinggal bersama-sama dengan orang-orang lainnya di dalam masyarakat. Sahabat yang Yesus kasihi, demikian kita mengalami situasi yang sama. Terkadang kita merasa tidak diakui, tidak pantas. Kita merasa tidak dipandang atau tidak berdaya karena kelemahan dan keterbatasan kita masing-masing. Kita pun menjadi tersisih. Jika kita putus asa, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kita menjadi seorang yang kalah. Tetapi bila kita tetap berusaha berbuat yang terbaik, menyingkirkan segala ketakutan dan kecemasan dengan sikap rendah hati dan mau untuk terus berubah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Memang hal itu tidak mudah, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semoga usaha dan tindakan kita disertai dengan kerendahan hati dapat semakin membuat kita layak di hadapan Tuhan dan sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Lukin Altum yang Yesus kasihi, kita adalah orang-orang yang menderita, baik penyakit fisik maupun psikis. Datanglah kepada Yesus adalah langkah yang tepat ketika kita menghadapi masalah. Datang dengan merendahkan diri di hadapannya, memohon belas kasihan Yesus. Kita tidak datang dengan kesombongan. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saja orang lain menjauhi kita karena kita memiliki penyakit. Penyakit kita adalah sikap dan perilaku kita yang tidak baik, yang tidak berkenan di hati banyak orang. Penyakit tersebut bisa menular, yaitu membuat orang lain sakit hati. Pada prinsipnya, tidak seorang pun yang mau hatinya disakiti. Yesus tidak pernah menghendaki seorang pun tersingkir dari sesamanya karena penyakit yang dideritanya. Kita juga demikian, tidak suka untuk disingkirkan oleh sahabat-sahabat kita, kaum keluarga kita, karena kelemahan manusiawi kita. Karena itu, marilah kita mengusahakan kesembuhan jiwa dan raga kita dengan meminta pertolongan dari Yesus. Jadilah seorang pribadi yang baik, maka kita akan dicintai dan disembuhkan oleh sesama dan Allah sendiri. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.